Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, amma ba'd. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Pertama yang saya hormati Bapak Studi Rizal MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Dakwah dan juga teman-temanku yang saya sayangi. Nah teman-teman, pada kali ini kita akan membahas mengenai hakikat dakwah. Mengenai hakikat dakwah ini kita akan terus belajar mengenai dakwah-dakwah yang Rasulullah lakukan. Nah sebelum kita melakukan pembahasan, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Oleh karena itu, izinkan saya selaku moderator untuk memperkenalkan anggota kelompok 3 sebagai berikut. Nah, teman-teman, setelah kita berkenalan, kita akan lanjut dalam hal pembahasan. Nah, dalam pembahasan ini saya menyarankan bahwa teman-teman harus selalu fokus dan tentunya menyiapkan catatannya ya, supaya kita mudah dalam memahami materi yang saya sampaikan. Nah, penyampaian pembahasan ini akan dipimpin atau diawali oleh Saudari Lili Suryani. Kepada Saudari Lili Suryani, dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang makna dan lingkungan dakwah. Dalam bahasa Al-Quran, dakwah terambil dari kata da'a, yada'u, da'awa, yang secara etimologi memiliki kesamaan makna dengan kata al-nida, yang berarti menyeru atau memanggil. Menurut istilah, para pakar dakwah berpendapat berbeda-beda, tetapi maknanya tetaplah sama. Yang pertama, menurut Syekh Ali Mahfuz, mengartikan dakwah dengan mengajak manusia kepada kebaikan dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyeru mereka kepada kebiasaan yang baik dan melarang mereka dari kebiasaan buruk, supaya mendapatkan keberuntungan di dunia dan akhirat. Yang kedua, menurut Syed Qutb, lebih memandang dakwah secara holistis. Nah, secara holistis yaitu sebuah usaha untuk mewujudkan sistem Islam dalam kehidupan nyata dari tataran yang paling kecil seperti keluarga hingga yang paling besar seperti negara atau ummah dengan tujuan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat untuk mewujudkan sistem tersebut. Selanjutnya, menurut Quraisy Shihab, diperlukan keinsafan atau kesadaran masyarakat untuk melakukan perubahan dari keadaan yang kurang baik menjadi baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Seli Sundari Salam ingin melanjutkan penjelasan dari Saudari Lili. Menurut Ahmad Mahmud, dakwah apabila ditinjau dari segi kosakata merupakan kata kerja dari inklinasi dan motivasi. Nah, melalui analisis ini, dakwah dapat diartikan sebagai usaha memberikan penawaran kepada orang lain supaya termotivasi untuk melakukan ajaran agama Islam. Nah, dakwah kepada Islam itu sendiri artinya tugas untuk memengaruhi orang supaya menyukai Islam, baik dengan cara nasihat ataupun keteladanan. Dalam pengertian ini, bentuk dakwah dalam praktiknya bukan hanya memberikan nasihat saja, tetapi kita juga dituntut untuk memberikan keteladanan ataupun contoh-contoh yang baik kepada orang lain. Dari penjelasan di atas sudah jelas bahwasannya dakwah adalah kendaraan untuk menyampaikan pesan-pesan agama yang meliputi aspek-aspek dalam kehidupan manusia. Terima kasih. Saya akan menjelaskan dakwah sebagai kebutuhan manusia. Dari Al-Quran didapat keterangan bahwa tujuan hidup manusia adalah menjadi wakil Tuhan di muka bumi. Wakil Tuhan, manusia ditugaskan untuk memakmurkan bumi ini melalui pengembangan potensi-potensi kebaikan yang telah dianugerahkan Tuhan, baik di dalam alam makro yaitu dunia maupun di alam mikro atau diri manusia. Untuk melakukan tugas tersebut, Tuhan memberikan dua petunjuk pada manusia. Yang pertama, petunjuk jiwa yang terdiri dari akal sehat dan nurani. Yang kedua, petunjuk agama. Dengan kedua petunjuk ini, manusia dapat membedakan yang baik dan bermanfaat dari yang buruk dan merusak kehidupannya. Secara psikis,
Jiwa manusia lebih cenderung kebaikan dan menginginkan kebaikan itu bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk orang lain. Namun demikian, dalam kondisi tertentu, manusia memilih untuk melupakan seruan jiwanya dan berpaling kepada seruan kejahatan. Pada kondisi demikian, manusia berpotensi besar membuat kerusakan dan melahirkan banyak kejahatan-kejahatan. Ketika kejahatan-kejahatan muncul, hidup manusia di muka bumi jadi tidak berkualitas. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Salsabila. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Fadil. Dengan demikian, kebutuhan dakwah bisa dibilang sebagai investasi berjarak umat manusia. Apabila kebutuhan manusia diklasifikasi ke dalam primer, daruriyah, sekunder, hajiyah, dan tersier tasniah, maka kebutuhan manusia digolongkan sebagai kebutuhan primer yang mengatasi segala kebutuhan fisik yang temporal. Jika dirujuk akar permasalahannya, sebetulnya kebutuhan manusia pada dakwah berangkat dari 3 pikiran teologis. Pertama, ketundukan dan kepasrahan manusia pada kehendak Tuhan. Kedua, pandangan tentang superioritas manusia terhadap alam. Ketiga, kerapuhan batin atau roh manusia. Perkenalkan, nama saya Cahyono. Saya akan menjelaskan mengenai tujuan dan orientasi dakwah. Teman-temanku, tujuan dakwah sebetulnya tidak lain dari tujuan Islam itu sendiri, yaitu sebagai transformasi sikap kemanusiaan. Nabi Muhammad selaku agen penyampaian pesan agama menuturkan di dalam hadisnya bahwa ditutusnya beliau hanyalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa ketika Nabi Muhammad lahir itu masih dalam keadaan zaman jahiliyah, teman-teman. Dimana pada saat itu banyaknya tingkah laku manusia atau perbuatan-perbuatan yang sangat menyimpang pada saat itu. Terutama yaitu ketika seorang ibu melahirkan anak perempuan langsung dikubur hidup-hidup. Ini merupakan suatu perbuatan yang sangat keji dan sangat dibenci oleh Allah SWT. Nah, karena itu diutusnya Nabi Muhammad itu Nabi Muhammad akhirnya berdakwah dengan cara mengajak kepada manusia untuk menyembah Allah sebagai Tuhan yang benar-benar yang wajib disembah, gitu teman-teman, melalui dakwah diam-diam sampai dakwah terang-terangan, dan sekarang kita merasakannya gitu ya teman-teman. Dakwah sebagai perpanjangan tangan dari keyakinan Islam itu sendiri untuk mengajak manusia untuk kembali berkomitmen kepada tauhid beserta semua implikasinya. Teman-teman, Nabi Adam merupakan manusia yang pertama. Nah, tapi coba deh, Nabi Adam kan menyembah Allah SWT, tetapi kenapa ketika di zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Ibrahim banyak manusia yang membangkang gitu. Intinya sangat membelot lah, tidak menyembah kepada Allah SWT. Coba teman-teman pikirkan, apabila ketika kita hidup di dunia ini tidak ada dakwah, tidak ada yang mengingatkan, tidak ada yang mengajak ke jalan-jalan Allah SWT. Wah, tentunya kita hidup di dunia ini sangat semrawut. Apa sih semrawut itu? Artinya tidak beraturan, dan tentunya bisa banyak perbuatan-perbuatan yang keji yang nanti dilakukan oleh umat manusia. Oke teman-teman, saya akan meminta bantuan kepada asisten saya, yang tentunya teman-teman sendiri udah banyak yang tahu ya. Halo Google. Halo. Tolong bantu saya untuk memberitahu pada teman-teman apa sih yang akan dilakukan pada manusia apabila tidak ada dakwah. Pertama, pembunuhan dianggap biasa. Kedua, mabuk-mabukan. Ketiga, berjudi. Keempat, syirik. Yuk berdakwah. Kalau bukan kita siapa lagi? Nah, teman-teman sudah mendengarkan kan penjelasan dari asisten saya. Nah, sangat-sangat benar-benar apabila tidak ada dakwah yang dilakukan oleh umat Islam, tentunya kehidupan dunia ini tidak ada yang beraturan. Oke, yang tadi disebutkan oleh asisten saya itu yang pertama adalah pembunuhan dianggap biasa. Coba teman-teman, di zaman jahiliyah dulu itu ada suatu kepercayaan bahwa melahirkan seorang anak perempuan itu tidak ada manfaatnya. Kenapa? Tidak bisa untuk berperang. Tapi dia tidak berpikir bahwa adanya dia itu hanya dari sosok perempuan gitu ya. Tetapi kenapa dia berpikir seperti itu? Namanya juga zaman jahiliyah teman-teman. Dan yang kedua adalah mabuk-mabukan, yang sering dilakukan oleh umat zaman jahiliyah dulu, yaitu ketika masih mengenal
berhala atau mana gitu, itu sering mabuk-mabukan ini sebagai budaya untuk di zaman dahulu. Dan yang tiga adalah berjudi ini sering untuk mengundi nasib gitu teman-temannya, dalam artian ketika berjudi itu ingin mendapat suatu uang yang banyak, mendapatkan suatu imbalan banyak itu dengan cara berjudi. Ini sebetulnya suatu perbuatan yang nyeleweng gitu teman-temannya. Nah selanjutnya ini adalah syirik ini benar-benar suatu perbuatan yang amat keji, yang tentunya mencium surganya aja tidak akan bisa gitu ya, dan sangat dibenci oleh Allah dan tidak akan diampuni oleh Allah SWT kecuali orang itu bertobat gitu teman-temannya. Nah setelah teman-teman mendengarkan apa yang disampaikan oleh asisten saya, maka disinilah tujuan dakwah diturunkan, sehingga Rasulullah berhasil menempatkan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan fitrah manusia. Apa sih fitrah manusia itu? Yaitu dalam Quran Az-Zariyat ayat 56 bahwa diciptakan manusia itu hanyalah untuk beribadah kepada Allah SWT. Coba kita tukar ya. Apabila zaman dahulu itu ketika zaman Zaidiyah suka pembunuhan dianggap biasa, maka ketika dakwah itu diterbitkan atau menerangi kehidupan kita, maka kita damai, sentosa, seperti digambar ini ya. Teman-teman bisa lihat, sungguh indah apabila kita hidup ini di dunia ini dengan kedamaian teman-teman. Yang kedua adalah mabuk-mabukan ini lebih baik digantilah, jangan menggunakan coba di teman-teman membeli khamarnya saja dengan harga yang sangat mahal. Lebih baik kita membeli air mineral yang cukup harganya Rp3.000, kita sudah menghilangkan dahaga seperti ini gambar contohnya teman-teman ya. Selanjutnya coba kita berganti dengan berjudi itu dengan apa? Dengan kerja semangat lagi. Karena apa? Ketika kita kerja keras dan tentunya mendapatkan ridho dari Allah SWT, insya Allah kebutuhan kita di dunia ini akan tercukupi dengan baik karena sudah dijadikan oleh Allah SWT di dalam surat Ibrahim ayat 7 teman-teman. Yang terakhir adalah syirik. Nah, coba kita ganti syirik ini dengan sebuah iman yang kuat, dengan tentunya ibadah kepada Allah SWT. Hanya Allah lah yang patut kita sembah. Jadi teman-teman, cukup penjelasan dari saya, semoga bisa dimengerti oleh teman-teman semua. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan-kawan saya selanjutnya. Baik, saya Septian Lustari. Di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya yang berjudul Hukum dan Kewajiban Berdakwah. Nah, perlu kita ketahui bahwa Rasulullah adalah nabi terakhir dan tidak ada nabi-nabi setelahnya. Dan kemudian Islam adalah risalah yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah sebagai risalah yang kekal dan sebagai petunjuk hingga hari akhir. Nah, dari pernyataan tersebut pasti kita berpikir dengan demikian harus ada penerus-penerus selanjutnya kan yang meneruskan dakwah Rasulullah ini. Nah, itulah alasannya kenapa umat Islam sebagai pengikut Rasulullah atau bisa dikatakan sebagai sekutu Rasulullah lah yang meneruskan risalah-risalah tersebut untuk disebarkan kepada umat Islam. Nah, dari pernyataan-pernyataan tersebut timbullah persoalan bahwa siapakah yang harus melanjutkan dakwah Rasulullah, ataukah umat Islam itu sendiri atau individual, ataukah suatu komunitas atau kelompok yang wajib meneruskannya kepada umat Islam. Nah, dari persoalan-persoalan tersebut para pakar berselisih paham. Dari perselisihan itu tersebut para pakar ini menyimpulkan 3 kelompok. Yang pertama yaitu dakwah mewajibkan kepada setiap individual, atau bisa dikatakan bahwa setiap individual, setiap diri kita itu wajib menyebarkan agama Islam atau dakwah-dakwah Rasulullah kepada setiap umat Islam, entah itu kerabat, saudara, ataupun orang-orang terdekat. Apabila kita melakukannya, kita akan mendapatkan pahala. Apabila kita meninggalkannya, kita akan mendapatkan dosa. Nah, yang kedua yaitu dakwah mewajibkan kolektif atau fardu kifayah. Maksudnya yaitu bahwa dakwah membebankan atau memberikan tanggung jawab ini kepada suatu kelompok untuk menyebarkannya kepada masyarakat. Nah, yang ketiga yaitu bahwa dakwah itu mewajibkan individu dan juga mewajibkan kelompok. Bahwasanya hukum ini yaitu hukum wajib ain, yang artinya bahwa setiap individu itu sebenarnya wajib menyebarkan dakwah-dakwah Rasulullah sesuai dengan kemampuan dan kapasitas masing-masing. Jadi kita harus sadar bahwa dakwah Rasulullah itu sebenarnya gak harus dari ustadz yang menyebarkan ataupun gak kiai. Sebenarnya kita sendiri pun sebagai individu wajib menyebarkannya kepada seluruh umat Islam.
Nah, demikian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Baik, saya Lilis Suryani akan menjawab pertanyaan dari Nashwa Alifa Altaf. Pertanyaannya, dakwah mewajibkan individu fardu ain sekaligus wajib kolektif atau fardu kifayah sehingga setiap mukmin memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan agamanya sesuai dengan taraf kemampuan dan kapasitasnya masing-masing. Nah, yang ditanyakan, mengapa dakwah menjadi wajib bagi setiap muslim dan apa saja yang membuat dakwah menjadi wajib? Jawabannya, melaksanakan tugas dakwah adalah kewajiban bagi setiap muslim. Setiap pribadi muslim yang telah balik dan berakal, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kewajiban untuk mengemban tugas dakwah. Setiap individu dari umat Islam dianggap sebagai penyambung tugas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan dakwah. Berdakwah adalah tugas mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan dakwah Allah menyematkan predikat khairu ummah, sebaik-baik umat, kepada umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal-hal yang membuat dakwah menjadi wajib. Yang pertama, dakwah tali pemersatu umat setelah menyebutkan kewajiban untuk berdakwah atas umat ini. Allah melarang mereka dari perpecahan. Yang kedua, menjadi penyampai kebaikan. Al-Hafiz Ibnu Hajar menerangkan, sesungguhnya beliau mengucapkan perkataan semacam itu, atau ya Allah bukanlah aku sudah menyampaikannya, disebabkan kewajiban yang dibebankan kepada beliau adalah sekedar menyampaikan. Maka beliau pun mempersaksikan kepada Allah bahwa dirinya telah menunaikan kewajiban yang Allah bebankan untuk beliau kerjakan. Fath Al-Bari Jilid 3 halaman 652. Yang ketiga, dakwah merupakan jalan hidup Rasul dan pengikutnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang alasan mengapa Muslim harus menuntut ilmu dalam Quran Surat Yusuf ayat 108, yang artinya, katakanlah inilah jalanku, aku menyeru kepada Allah di atas landasan ilmu yang nyata. Inilah jalanku dan orang-orang yang mengikutiku. Berdasarkan ayat yang mulia ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengambil sebuah pelajaran yang amat berharga, yaitu dakwah ilallah mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah. Keutamaan dakwah dalam Islam merupakan jalan orang yang mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Seli Sundari Salam izin menjawab pertanyaan dari Saudari Dwi. Yang pertanyaannya, dalam dakwah, posisi ini berperan sebagai pembimbing spiritual manusia. Melalui seruan dakwah, kecenderungan spiritual manusia dijauhkan dari keyakinan-keyakinan syirik dan diarahkan kepada keyakinan tauhid. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW sebagai penyeru tauhid oleh Allah diperintahkan untuk berkata, katakanlah sesungguhnya dialah Tuhan yang satu dan aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Quran Surat Al-An'am ayat 19. Demikian kebutuhan manusia terhadap dakwah. Kemudian di Indonesia sendiri, banyak adat istiadat seperti jika hasil panen mereka bagus atau suatu perayaan, mereka akan melakukan seperti membawa sesuatu kemudian dihanyutkan atau meletakkan benda lalu berdoa. Nah, pertanyaannya, bagaimana penjelasan apakah bisa dikaitkan ke dalam kesyirikan? Nah, jawaban dari pertanyaan Saudari Dwi, sedekah laut itu sulit dinyatakan terbebas dari kata syirik atau kemusyrikan. Karena sedekah laut juga bisa disebut dengan suguhan atau sesajen dalam arti sesembahan penghambaan kepada arwah yang diyakini oleh masyarakat setempat. Sesungguhnya sesajen atau sesuguhan seperti itu tidak dikenal dalam syariat Islam. Al-Quran melarang atau tepatnya mengharamkan
sembelihan yang penyembelihannya tidak disebut nama Allah, bacaan bismillah ataupun Allahu Akbar, atau disebutkan nama Allah sewaktu disembelih. Tapi tujuan penyembelihannya sendiri sengaja dibelokkan untuk yang selain Allah. Misalnya untuk sesajen bagi arwah-arwah ataupun sebutan lainnya. Meski yang menyembelih hewannya ini adalah orang Islam dan saat menyembelih menyebut nama Allah, tetaplah haram manakala tujuannya terselubung dari penyembelihan hewan itu memang diperuntukkan bagi acara dan upacara sedekah laut tersebut. Adapun sesajen dan persembahan itu tergolong perilaku syirik dan kufur. Hanya saja kita tidak berani mengklaim seluruh pelaku pekerjaan tersebut yang muslim itu sebagai kafir. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 173 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal hinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Yang artinya, sesungguhnya Allah mengharamkan atas kamu yaitu bangkai, darah, daging babi, dan sembelihan yang tidak disebut nama Allah saat penyembelihannya. Mungkin cukup jawaban dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fadilah Mubarak akan menjawab pertanyaan dari saudari Salsabila Firdaus. Yang pertanyaannya ialah, bagaimana cara Anda jika berdakwah kepada waria atau semacamnya di pemukiman yang mayoritas memiliki pekerjaan yang sama seperti itu? Dan apa hukumnya? Masih fardu ain atau bisa berubah menjadi fardu kifayah? Baik, jawabannya ialah pertama-tama kita harus mengetahui sebelumnya latar belakang dan faktor mereka sehingga seperti waria. Baik itu memahami tentang waria, pandangan Islam terhadap waria, psikologis terhadap waria, jenis-jenis waria, lalu tujuanlah berdakwah kita secara pelan. Latar belakang seseorang yang menjadi waria dikarenakan faktor bawaan atau gen, suka dengan sesama jenis, lingkungan yang mayoritas wanita, cinta ditolak, takdir dari Allah atau Tuhan, dan adanya pengalaman pertama hubungan seks yang salah dan itu dilakukan pada usia yang relatif muda. Pengalaman ini merupakan penegasan fantasi bahwa dirinya lebih cocok berperan sebagai wanita. Dalam hal ini, kita menggunakan cara atau metode mat'u atau sasaran objek dakwah adalah seluruh manusia sebagai makhluk Allah yang dibebani menjalankan agama Islam dan diberi kebebasan untuk berikhtiar, kehendak dan bertanggung jawab atas perbuatan sesuai dengan pilihannya, mulai dari individu, keluarga, kelompok, golongan, kaum, masa, dan umat manusia seluruhnya. Pada kenyataannya, bukan tidak mungkin mereka bisa menerima pesan dakwah yang disampaikan, tapi semua itu tergantung pada metode dan teknik yang tepat yang harus diaplikasikan terhadap medan seperti mereka. Pada dasarnya, pemikiran mereka atau waria dari hati nuraninya tidak mau melakukan seperti itu, bergaya, berdandan, berpakaian seperti perempuan. Karena siapa juga yang mau melakukan atau menjalankan gaya hidup seperti itu. Akan tetapi, mereka melakukan seperti itu ada yang semata-mata serba kepaksaan, faktor ekonomi yang serba kekurangan. Dengan begitu mereka mau melakukan seperti itu. Bahkan mereka melakukan seperti itu happy-happy aja, di bawah santai, kelihatannya kayak yang tidak punya beban. Padahal kalau ditinjau lebih jauh lagi, mungkin banyak beban. Ada sebuah problem yang mengganjal, yaitu mereka beranggapan bahwa mereka memiliki nasib takdir. Melakukan pekerjaan seperti itu udah dari Yang Maha Kuasa yang menentukan pekerjaan seperti itu. Padahal kalau ditelaah lagi, mereka itu salah persepsi mengartikan pekerjaan mereka ditakdirkan seperti itu. Mungkin iman mereka saja yang kurang kuat karena manusia sendiri yang melakukan pilihan pekerjaan seperti itu. Hal inilah yang menjadi problemnya. Mungkin mereka kurang mengkaji lagi atau masih awam dalam masalah urusan hablum minallah. Karena mereka sendiri tidak mau mendengarkan ceramah-ceramah atau bentuk pengajian berbau agama. Bukan berarti nggak mau mendengarkan ceramah agama. Pada dasarnya mereka juga mau mendengarkan, melakukan ibadah, bahkan berubah sikap. Akan tetapi yang mereka temui yang menyampaikan dakwahnya itu tidak menggunakan kata-kata kaulan layinan dalam artian bersifat lemah lembut. Penyampaian seperti kaulan layinan, farimanlah yang mereka diinginkan, didengar dan bisa diterima. Hukumnya menurut saya tetap fardu kifayah karena metode dakwah yang tindakannya dilakukan berdasarkan ilmu yang benar, tutur kata yang baik, berdiskusi atau bertukar pikiran, dan juga menggunakan jenis dakwah yaitu dakwah bil hikmah. Berdakwah dengan cara bijaksana seperti melakukan pendekatan sedemikian rupa sehingga yang didakwahi mampu melaksanakan dakwah atas kemampuannya sendiri dan tidak merasa ada paksaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila dengan NIM 034. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ahmad Musyafa Al-Halawi. Pertanyaannya ialah,
Di makalah sudah diterangkan bahwa Tuhan memberikan dua petunjuk kepada manusia. Pertama, petunjuk jiwa yang terdiri dari akal sehat dan nurani, dan kedua, petunjuk agama. Dengan kedua petunjuk ini, manusia dapat membedakan yang baik dan bermanfaat dari yang buruk dan merusak kehidupannya. Jika ada orang akal yang sehat tapi dia tidak bisa membedakan antara yang bermanfaat dan yang buruk, baginya seperti contoh main game berlebihan, bermalas-malasan, atau juga diajak hal yang positif seperti majlisan, diskusi, dan lain sebagainya, dia tidak mau. Apakah orang itu bisa dikatakan tidak dapat petunjuk dari Tuhan yang pertama, atau bagaimana? Mohon penjelasannya. Sekian, terima kasih. Baiklah, jawaban di sini adalah pada hakikatnya manusia tersebut memiliki dua petunjuk yang diberikan Tuhan kepada manusia. Tetapi faktor yang menyebabkan dia bermalas-malasan atau bermain game berlebihan dan sebagainya adalah karena adanya bisikan dan godaan dari syaitan. Dan yang kita ketahui bahwa bisikan dan godaan dari syaitan itu biasanya adalah pekerjaan dan perlakuan buruk yang kita rasakan lebih sangat menyenangkan untuk kita lakukan, walaupun hanya bersifat sementara di dunia dan akan mendapatkan ganjaran yang buruk di akhirat kelak. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Zilfa Gusrinovita. Yang inti pertanyaannya itu adalah bagaimana tanggapan dan respon apabila kita mendakwahi orang fasik. Saya teringat dalam kisah dakwah Rasulullah yang mendakwahi Abu Lahab yang beliau juga merupakan paman Rasul. Lalu ketika Nabi berdakwah, Abu Lahab ini malah menganggap bahwa Rasulullah itu adalah sosok manusia yang gila dan mencoba ingin membunuhnya. Dan tentu kita pasti membayangkan kan bagaimana apa yang dilakukan oleh Abu Lahab ini merupakan suatu hal gila ya. Karena apa? Dia ingin membunuh ponakannya sendiri gitu ya. Oleh karena itu Rasulullah berdakwah tetap menggunakan dakwah yang halus walaupun mad'unya tidak menerimanya. Nah, karena merupakan dakwah yang halus ini merupakan suatu senjata yang paling ditangguhkan oleh Rasulullah SAW. Karena dengan dakwah yang halus ini ingin memberikan suatu kemudahan untuk menerima dakwah seseorang. Apabila kita kaitkan pertanyaan saudari Zilfa dengan kisah dakwah Nabi Muhammad pada Abu Lahab ini memiliki persamaan permasalahan. Jadi ketika berdakwah itu bukan mewajibkan mad'u mengikuti perintah dai, tetapi tugas dai hanyalah untuk menyampaikan ya teman-teman ya. Masalah menerima atau tidaknya itu adalah urusan belakangan. Karena kita sebagai pendakwah itu hanya menyampaikan, urusan menerimanya itu hanya di tangan Allah SWT. Coba dibayangkan lagi apabila kita kaitkan dengan kisah paman Nabi Muhammad yang bernama Abu Thalib, di mana waktu kecilnya itu Nabi Muhammad dirawat dari kecil dan diberikan makanan, diurusi oleh paman beliau. Tetapi apa yang terjadi ketika beliau meninggal? Abu Lahab ini masih meninggal dalam keadaan non-muslim. Ini merupakan suatu pengetahuan yang harus kita dalami ya dalam permasalahan seperti ini. Yang inti dari jawaban saya adalah ketika kita berdakwah itu hanyalah fokus terhadap apa yang kita sampaikan. Masalah diterima atau tidak ada urusan belakangan. Karena yang bisa membolak-balikan suatu hati manusia hanyalah Allah SWT. Mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sevi Dwi Lestari dengan nomor induk 033 akan mencoba menjawab pertanyaan saudara Asmi dengan nomor induk 035. Nah, saudara Asmi bertanya bahwa di dalam makalah terdapat kalimat ketundukan dan kepasrahan manusia pada pola pikir dualisme sistem kehidupan, yaitu sistem kehidupan yang diperkenankan dan sistem yang dimusuhi Tuhan. Nah, apa yang dimaksud dengan sistem yang diperkenankan dan dimusuhi Tuhan? Dari pertanyaan tersebut bahwa dapat disederhanakan bahwa pertanyaannya yaitu hal-hal yang disukai dan dibenci Allah. Nah, di sini saya akan mencoba menjawab yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda bahwa sesungguhnya Allah menyukai 3 perkara dan membenci 3 perkara. Nah, perkara apa sajakah itu? Yang pertama yaitu Allah menyukai kalian beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya. Maksudnya yaitu Allah menyukai orang-orang yang berpegang teguh kepada tauhid dan menjauhi diri dari kemusyrikan. Kemudian yang kedua yaitu berpegang teguh terhadap tali agama, bahwa Allah Subhanahu wa taala yaitu menyukai
hamba-hambanya yang menjauhi larangan dan menaati perintahnya sesuai dengan Al-Quran serta Tauhid. Yang ketiga yaitu tidak berpecah belah antar sesama umat. Perlu kita sadari bahwa sesungguhnya antar umat muslim adalah saudara. Maka dari itu Allah itu menyukai orang-orang yang senantiasa menyambung tali silaturahmi. Menurut Ustadz Rizka Maulana, yaitu Direktur Institute for Islamic Studies dan Development Jakarta, mengatakan bahwa 3 hal atau 3 amalan apabila dilakukan oleh seseorang, maka Allah akan meridhoi dan mencintainya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan hal-hal yang dibenci Allah. Yang pertama yaitu mempersekutukan Allah, bahwa menyembah selain Allah itu adalah hal yang sangat-sangat dibenci Allah dan mungkin akan tidak mendapatkan surganya. Yang kedua yaitu larangan berani terhadap orang tua. Sedari kecil kita sudah mengetahui bahwa berkata ah saja itu termasuk dosa besar, apalagi berani terhadap orang tua. Makanya Allah sangat membenci orang yang berani terhadap orang tua. Kemudian yang ketiga yaitu perintah penunaian hak terhadap orang miskin. Maksudnya yaitu Allah sangat membenci orang-orang yang boros, padahal di sekitar mereka itu masih banyak orang-orang yang miskin, tapi mereka malah melakukan hal-hal yang boros. Makanya Allah sangat membenci orang-orang yang tidak menunaikan hak terhadap orang miskin. Yang keempat yaitu terlalu pikir. Yang kelima yaitu larangan membunuh anak karena takut miskin. Perlu kita ketahui bahwa setiap anak itu memiliki rezeki. Makanya Allah sangat membenci orang-orang yang membunuh anak-anaknya dengan dalih bahwa mereka akan miskin apabila ia membesarkan anaknya. Nah, yang keenam yaitu larangan berzina. Yang ketujuh yaitu larangan membunuh. Kemudian yang ke-8 yaitu larangan memakan harta anak yatim. Yang ke-9 yaitu larangan taklid atau buta. Maksudnya yaitu mengikuti syariat tanpa dasar nakli yang jelas. Yang ke-10 yaitu larangan sombong. Perlu kita ketahui bahwa manusia itu berasal dari tanah dan akan kembali kepada tanah. Makanya Allah membenci orang-orang yang sombong. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila banyak kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Saya mohon maaf. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembahasan dari kelompok 3 yang membahas mengenai hakikat dakwah sudah selesai, dan kami pun juga menjawab semua pertanyaan yang dilontarkan oleh kelompok penanya. Mudah-mudahan jawaban kami ini bisa memberikan motivasi dan inspirasi teman-teman semua dalam berdakwah di tengah masyarakat. Dan kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada teman-teman semua yang sudah turut mendengarkan dari awal sampai akhir. Dan kami undur suara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.